nggak ada batasan lagi ya untuk wanita menurutku untuk bisa berkarir, apalagi mereka yang berhijab gitu, karena udah banyak juga sebenarnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendukung hal tersebut gitu. Jadi yang lagi digodok sekarang kan bahkan ibu hamil aja itu bisa nanti ketika melahirkan dapat 6 bulan cuti. Bayangin 6 bulan cuti gitu, walaupun itu belum disahkan gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kebijakan dan dukungan dari pemerintah untuk bisa mendorong emansipasi wanita itu gitu, bahwa di tempat kerja wanita juga bisa setara, bahkan bisa menempati level-level dengan tanggung jawab eksekutif. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus tahu apa sih keinginan gitu atau clarity dari teman-teman sendiri gitu ya. Yang kedua, tentu saja kamu harus punya kompetensi gitu ya, agar nantinya bisa dipilih di antara ratusan pelamar yang masukin lamaran ke perusahaan yang sama. Dan yang terakhir, tentu saja teman-teman harus punya relasi bukan hanya yang banyak dari segi kuantitas, tapi juga bagus dari segi kualitas. Karena seperti layaknya satu peribahasa gitu ya, banyak teman banyak rezeki, bener juga gitu, bahwa your net worth is actually really dependent on your network. Jadi semakin banyak network kita, semakin banyak relasi kita, maka kesempatan kita untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik juga akan terbuka lebih lebar. Oke, tantangannya adalah tentu tantangan dari segi otomisasi dari beberapa pekerjaan sendiri. Jadi ada satu laporan yang bilang bahwa diprediksi nih di 2025 itu ada puluhan juta pekerjaan yang nantinya hilang gara-gara teknologi gitu. Utamanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berbau administratif. Jadi teman-teman sebagai seorang profesional muda gitu harus selalu mengupgrade diri dengan skill-skill baru gitu ya. Harus tahu, harus paham apa saja sih perkembangan-perkembangan teknologi yang ada dan bagaimana kita juga harus cakap tuh sama perkembangan teknologi tersebut agar bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya menurut aku sih nggak apa-apa ya gitu untuk benar-benar bisa istirahat atau healing sebentar gitu, tapi jangan kelamaan gitu. Yang penting sih kita tetap bisa punya keseimbangan yang baik lah antara pekerjaan gitu ya dan juga kehidupan kita sehari-hari. Caranya lebih ke memprioritaskan dan bisa punya manajemen fokus yang baik ya. Jadi kita bisa tahu apa saja kegiatan yang dilakukan, mana yang memiliki urgensi dan kepentingan yang baik, kepentingan yang penting, dan itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kalau kemudian kita sudah mengerjakan itu gitu ya, baru beralih lah ke pekerjaan yang urgent tapi tidak terlalu penting. Ada juga pekerjaan yang penting tapi tidak terlalu urgent gitu, dan kurangi beberapa pekerjaan yang tidak urgent dan tidak penting, seperti terlalu banyak main di sosial media, atau kemudian teman-teman juga terlalu banyak rebahan gitu ya, atau tidak produktif dalam memanfaatkan waktu. Menurut saya teman-teman harus percaya sama kemampuan sendiri, selalu bisa membangun mindset positif gitu ya, dan jangan terlalu sering membandingkan diri sama orang lain gitu, dan selalu percaya bahwa setiap waktu itu ada orangnya dan setiap orang juga ada waktunya.